Hai, pada pertemuan ke-1, aplikasi komputer akuntansi 2, yang akan kita bahas pada video kali ini adalah yang pertama, bagaimana membuat data perusahaan baru menggunakan software IBSS Premiere versi 20, yang dilanjutkan setup preference, yang ketiga setup mata uang lokal, yang keempat membahas tentang setup data akun, yang kelima setup link akun, yang keenam membuat data pajak, dan yang terakhir pada video kali ini akan dibahas dengan cara backup dan restore dari file IBSS Premiere versi 20. Untuk selengkapnya, pertama kita bahas poin yang pertama, yaitu tentang membuat database perusahaan baru. Pada pertemuan pertama, membuat database perusahaan baru, di sini kita diminta membuat data perusahaan baru dengan nama CV Van Balita dengan konsep yang digunakan adalah single currency, yang artinya CV Van Balita nanti hanya menggunakan satu mata uang, yaitu mata uangnya rupiah. Di mana nama perusahaannya CV Van Balita, alamatnya Jalan Suruur nomor 28 Bogor, nomor telepon, nomor fax, email, dan periode akuntansi yang digunakan adalah Januari sampai Desember 2020. Yang perlu diingat dalam membuat database perusahaan baru, periode akuntansinya pastikan sudah benar. Jika periode akuntansi yang kalian buat dalam setup database perusahaan baru, maka tidak akan bisa diedit. Jika sudah menyadari ternyata periode akuntansi yang kalian sudah buat ternyata ada kesalahan, mau tidak mau kalian harus mengulang lagi dari awal. Maka pastikan periode akuntansinya sudah benar ya. Kita praktekkan menggunakan software IBSS Premiere versi 20. Kita buka aplikasinya. Oke. Pertama kali tampilan seperti ini IBSS. Tampilannya ada Open, Create, Explore, What's New, dan Exit. Karena ingin membuat database perusahaan baru, maka yang kita pilih adalah menu Create. Tampilan pertama adalah introduction ya, perkenalan. Selamat datang di menu tampilan IBSS untuk perusahaan baru. Maka kita pilihnya klik next. Di option kedua adalah company information. Silakan kalian isikan database sesuai dengan ketentuan. Contoh tadi di soal, namanya adalah CV Van Balita. Maka kita ketikkan CV Van Balita dengan nomor alamat jalan jalan nomor 28, kotanya ceritanya ada di Bogor, dengan nomor teleponnya 0251 83 53 009. Nomor faxnya 02 51 83 53 008. Email addressnya yang diminta vanbalita@gmail.com. Maka kita ketikkan vanbalita@gmail.com. Oke, kita next. Periode akuntansi tahap ketiga, accounting information. Di tahapnya accounting information ini kita suruh menentukan periode akuntansi. Di soal, untuk CV Van Balita, periode akuntansinya adalah Januari sampai Desember 2020. Maka current financial years-nya kita buat 2020. Last month berarti tutup bukunya yaitu Desember. Betul, tidak usah kita ganti. Conversion month-nya periode awalnya yaitu bulan Januari. Maka kita rubah bulannya menjadi Januari. Untuk periode akuntansi dari jenis CV Van Balita,
tidak disebutkan atau tidak dijelaskan ya di soal tadi, periode akuntansinya 12 atau 13. Jika tidak disebutkan, maka kita menggunakan konsep periodenya adalah yang secara umum, yaitu konsep 12, yang periode ke-12. Jika memang di soal menyebutkan disuruhnya adalah periode akuntansi yang digunakan 13, maka kita pilih optionnya yang 13. Karena kita disebutkan, maka kita pilihnya yang 12. Nah, kemudian kita klik next. Di jendela berikutnya, di sini tidak ada yang perlu kita input, tapi diwajib kita baca. Ya, karena di sini please confirm your accounting information. Silahkan dikonfirmasi dari informasi yang sudah kita buatkan tadi. Betul tidak? Periode akuntansinya dari 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. Dengan periode yang dipilih adalah periode ke-12. Conversion dimulai dari 1 Januari 2020. Jika merasa sudah benar, maka kita klik tombol next. Tapi jika merasa kalian ada kesalahan, maka kita klik tombol back, maka akan kembali ke proses sebelumnya. Ya, oke. Jika merasa sudah benar, sesuai dengan ketentuan, kita klik next. Nah, di sini kita suruh menentukan konsep akun list yang akan digunakan di perusahaan tersebut. Perusahaannya namanya CV Van Balita. Nah, CV Van Balita, akun-akunnya ingin menggunakan dari perusahaannya sendiri. Dia sudah menentukan akun-akunnya sendiri, maka pilih optionnya yang ketiga. Jika pilihan option yang pertama, maka akun-akunnya menggunakan akun yang sudah disediakan oleh IBSS Premier. Untuk option yang kedua, jika perusahaan menggunakan akun dari proses import. Jika perusahaan ingin menggunakan akun sesuai dengan ketentuannya sendiri, maka pilih option yang ketiga. Nah, ini cocok atau sesuai dengan perusahaan dari perusahaan CV Van Balita yang ingin kita buat. Nah, kita option ketiga, kemudian pilih next. Ya, saat company file, proses selanjutnya adalah penyimpanan, direktori penyimpanan. Pastikan bahwa jika ingin membuat database perusahaan baru, kalian harus mengingat direktori penyimpanannya. Nah, jika menggunakan setting bawaan dari IBSS, maka dia akan menyimpan di direktori C, kemudian di dalam folder IBSS Premier versi 20, nama filenya adalah nama dari database perusahaan, yaitu CV Van Balita. Tapi jika kamu ingin merubah sesuai dengan kemauan sendiri, dicontohkan, saya akan menyimpannya adanya di direktori D. Oke. Ya, kemudian buat dengan nama hasilnya adalah misalkan CV Van Balita. Nama foldernya saya buat. Nama filenya tidak usah kita ubah. Jika memang tidak disuruh atau tidak ada ketentuan nama file, maka kita bisa menggunakan nama perusahaan. Extension yang akan disimpan adalah dari IBSS adalah MYO. Oke, kita save. Maka otomatis direktorinya sudah berubah di D di dalam folder CV_Van Balita. Nama filenya CV_Van Balita. Kita next. Ya, sudah berhasil. Ya. Saat kita klik yang namanya Congratulations, kita klik Command Center, maka jika ada kesalahan dari settingan perusahaan, akunnya misalkan salah jenisnya, harusnya pilihnya adalah import, kemudian periode akuntansi misalkan ada kesalahan, maka saat sudah klik Command Center tidak lagi bisa diubah, harus mengulang lagi dari awal. Maka pastikan prosesnya sudah benar. Oke. Ada setup, ada command. Kita pilihnya yang Command Center. Setelah klik Command Center akan tampil menu dari tampilan IBSS.
Ini adalah menu-menunya. Kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah kita diminta untuk setup preference, di mana setup preference yang perlu diatur adalah di menu sistem preference-nya, suruh menceklis opsi untuk yang ideal multiple currency. Yang kedua, Windows preference-nya kita suruh unchecklist, berarti menghilangkan checklist untuk opsi yang automatically check spelling in the text field. Yang ketiga adalah sales preference. Kita diminta untuk menceklis atau memilih opsi yang warm form duplicate. Yang terakhir, untuk menu purchase preference, kita diminta untuk menceklis untuk opsi warm form duplicate purchase. Oke, kita masuk ke IBSS-nya. Untuk melakukan setup preference, ada di menu bar. Kita klik setup, kemudian klik preference. Oke, kita tentukan yang di soal tadi. Di menu sistemnya, kita suruh menceklis yang ideal in multiple currency. Kita klik checklist, kita pilihannya adalah OK. Ideal multiple currency ini lebih tepatnya digunakan untuk menggunakan mata uang multiple, artinya lebih dari satu. Kalau memang hanya satu mata uang, ingin di checklist pun tidak masalah. Ya, kemungkinan nanti bisa jadi perusahaan tersebut ternyata ada mata uangnya selain rupiah. Jadi prosesnya sudah disediakan di awal. Ya, maka kita checklist yang namanya ideal in multiple currency. Oke, di tab Windows kita diminta menghilangkan checklist pada opsi yang automatically, berarti yang di terakhir ya. Checklist ini kita hilangkan, maka tinggal kita klik, checklistnya akan hilang. Oke. Tahap yang ketiga adalah di menu sales, kita diminta untuk menceklis yang warm form for duplicate. Oke, kita checklist warm form duplicate. Invoice ya, yang diminta adalah warm form duplicate invoice, maka ini tidak perlu kita rubah. Oke, sesuai. Yang terakhir di menu purchase adalah di menu preference di tab purchase adalah menceklis yang warm form duplicate purchase order. Jika semuanya sudah, kita sesuai dengan settingan preference yang diinginkan pada perusahaan, maka kita klik OK. Maka sudah selesai semua untuk menu setup preference. Kita lanjutkan ke tahap yang berikutnya, tahap setup mata uang lokal. Ya, si Vivan Balita, tadi di awal saya bilang mata uang yang digunakan adalah single currency, yaitu hanya mata uangnya rupiah. Kita suruh men-setting mata uangnya dengan currency code-nya IDR, currency name-nya rupiah, exchange rate-nya 1, currency simbolnya rupiah. Untuk IDR-nya kita inputkan ada di menu list, kemudian currency. Ya, oke. Nah, di sini di IBSS sudah banyak mata uang yang disediakan. Tadi karena kita menggunakan konsep yang ID multiple, maka untuk United States dolarnya mata uang lokal kita bukan United States. Ya, bukan USD. Maunya IDR. Maka yang tulisannya lokal kita ubah atau kita double klik caranya. Currency code-nya kita rubah dengan sesuai soal, ketentuan soal ya, IDR. Currency name-nya adalah rupiah. Oke. Exchange rate-nya 1, ya, 1 rupiah. Currency simbolnya Rp. Oke. Sudah semua, maka kita klik OK, maka tampilannya yang default lokal sudah berubah menjadi rupiah. Oke, yang lainnya mau dihapus boleh, mau diabaikan juga boleh. Oke. Sudah. Tahap selanjutnya adalah men-setup data akun.
Untuk mencatat data akun, karena option tadi yang pertama kali kita membuat database, kita pilih option yang ketiga, kita membuat akun sendiri sesuai dengan kebutuhan perusahaan, maka ada data akun yang perlu kita tambahkan, ada data akun yang perlu nanti kita edit, ya, yang kita hapus dulu, kemudian nanti ada data akun yang kita ubah. Nah, ini semuanya kita lakukan satu persatu. Untuk membuat data akun, ditambahkan berarti membuat akun baru. Contoh, membuat akun barunya 11400. Kode akunnya, nama akunnya sewa dibayar di muka, tipenya adalah ajar aset. Caranya, diimplementasikan ke dalam IDSS. Untuk setting akun, ada di menu akun, kemudian akun list. Karena ingin membuat baru atau menambahkan akun baru, maka klik tombol New. Ada di bawah ya new-nya. Nah, ini sifatnya karena dia adalah detail. Oke, maka detail tidak bisa kita ubah jadi header. Akun tipenya diminta di sini adalah added asset. Sudah sesuai. Akun numbernya kita ketikkan sesuai dengan soal 114 dengan akun name-nya adalah sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. Oke, D-nya maunya besar. Oke, kita ikuti. Sewa dibayar di muka. Oke, karena udah sesuai, kita boleh klik tombol OK. Oke, tapi kalau udah oke, tampilannya akan tertutup. Jika memang di bawahnya masih ada akun-akun yang ingin kita tambahkan, untuk mempersingkat waktu, kita bisa kliknya dengan tombol New di menu ini. Otomatis, data tadi yang sudah kita buat sudah tersimpan dan menampilkan tampilan baru, sudah bersih lagi. Ya. 1.500 sama ya, tipenya added asset, namanya perlengkapan yang kedua. Oke, kita lanjutkan, klik OK. Contoh kita klik OK. Ya, akan keluar ya tampilannya. Nah, ini sudah masuk, sewa dibayar di muka sama perlengkapan. Kalau ingin membuat data yang ketiga, maka kita klik New lagi. Persediaan food. Food. Preparation. Ya, udah ya, sesuai. Lanjutkan karena cukup banyak. 1.700 persediaan satu 1.800 uang muka pembelian. Ya, masih ada aset tipenya ya. Sampai akun yang asuransi dibayar di muka, maka ini tidak perlu kita ubah-ubah. Kita klik New. 900 dengan namanya piutang karyawan. Piutang karyawan. Oke, kemudian 200 ya, peralatan. Lanjutkan 200 dengan nama akunnya akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan. Oke.
kendaraan dengan 2300, akun name-nya kendaraan. Oke, 2400 akumulasi penyusutan kendaraan. Kita lanjutkan. 1310 Oke, nama akunnya yang dipinta cadangan kerugian piutang. Cadangan kerugian piutang. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk buat akun barunya, 1410 asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka. Oke. 2000 dengan namanya hutang dagang, tipenya sudah dirubah menjadi akun payable. Maka akun tipenya kita rubah dulu menjadi akun payable. Otomatis nanti kepalanya sudah mengikuti 2 ya. Kalau pilih akun payable, tinggal di belakangnya 1000, 2000. Namanya tadi hutang dagang. Hutang dagang. Oke. Kita next. Nah, ini masih membuat akun baru. Nah, untuk other liability, tipenya kode akun 21100. Oke, berarti nah, other liability kodenya 21100. Namanya adalah uang muka penjualan. Uang muka penjualan. Ya. Sama masih ada liability 25.000. Oke, dengan nama hutang bank. Ya. Lanjutkan untuk equity 3.000 modal pemilik. Kita ganti menjadi equity. Di sininya 1000, namanya modal pemilik. Ya. Kita lanjutkan. Income tipenya akunnya 4000. Berarti kita ubah akun tipenya menjadi income, otomatis sudah 4 kepala ya, karena income itu memang 4. Numbernya 1000, namanya penjualan food. Penjualan food preparation. Oke, next. Masih income, jadi tidak usah kita ubah, hanya kode akunnya saja yang berubah jadi 2000 ya. Kita tambahkan 2000, namanya penjualan juicer. Penjualan juicer. Oke, kemudian 43.000 retur untuk si penjualan. Retur penjualan. Nah, oke, karena ini kan nggak muat ya, retur penjualan food preparation. Ini bisa kita singkat, misalkan jadinya Oke. Jadinya bisa seperti ini ya. Kita next. Setelah 43.000, 44.000 retur penjualan juicer. Nah, 45.000 untuk potongan. Tipenya masih income, berarti kita bisa singkat menjadi potongan maksudnya ya. Penjualan food
ini masih nggak muat juga, maka bisa kita singkat lagi menjadi hanya potongan penjualan food preparation. Oke. Kemudian 46.000 untuk potongan penjualan juicer. Potongan penjualan juicer. Oke. 47.000 hanya tulisan potongan penjualan. Berarti kita masukkan potongan penjualan. Ya. Oke. Berarti bisa muat mungkin ya, potongan penjualan. Nah, masih bisa. 47.000 sudah. Cost of sales ada 3 untuk tipe cost of sales. Yang pertama HPP untuk food preparation. Kita ganti dulu tipenya. Nomornya 5.000. HPP food. Oke. 52.000 untuk HPP juicer. Oke. 53.000 dengan masih sama cost of sales, potongan pembelian food preparation. Oke. Potongan pembelian food. Oke, sudah ya. Kita lanjutkan. Cost of sales untuk 54.000 potongan pembelian juicer. Oke. Kita next. Rp55.000 potongan pembelian oke. Nah, untuk yang berikutnya tipenya sudah berbeda yaitu expense, maka kita rubah dulu akun tipenya menjadi expense. Kepalanya sudah 6, kita ikuti yang di belakangnya 2.000 untuk biaya kebersihan dan keamanan. Biaya kebersihan dan keamanan. Oke, data berikutnya 63.000 adalah untuk biaya sewa. Kita menggunakan tab ya untuk pindah posisi biaya sewa. 64.000 biaya asuransi. Berikutnya biaya bunga. 65.000 biaya bunga. 66.000 biaya promosi iklan. Oke, 66.000 biaya promosi iklan. Ya. Yang terakhir 67.000 biaya gaji karyawan. Biaya gaji karyawan. Oke. Kita lihat untuk berikutnya datanya tidak ada lagi data ingin ditambah, berarti biaya gaji karyawan adalah yang terakhir, maka kita bisa klik OK untuk menutup form menginput akun baru. Nah, ini semuanya sudah dimasuk di dalam akun list ya, yang tadi kita buat. Oke. Sampai biaya yang tadi 67.000 biaya gaji karyawan. Sudah semuanya tampil di all account.
Selanjutnya, setelah membuat akun baru, kita diminta untuk menghapus akun number dengan 65100 dengan nama akun name-nya Wage and Salary. Kita buka aplikasi IBSS-nya. Oke. Nah, 65100 Wage and Salary ingin dihapus. Kita klik 2 kali akun tersebut. Ya. Kemudian kita klik kanan, delete account. Saat kita sudah klik delete account, dia tidak akan tampil jendela message bahwa yakin ingin dihapus gitu ya. Tidak ada konfirmasi seperti itu, tapi saat kita klik delete datanya langsung terhapus. Maka pastikan ingin menghapus akun yang dibuka sudah benar sesuai dengan ketentuan. Contoh tadi kan 65100 ya, ini sudah benar. Kita klik kanan delete akun, maka datanya otomatis terhapus. Sudah tidak ada lagi. Ya, itu cara menghapus. Selanjutnya, kita diminta untuk mengubah akun yang sudah ada, kita ubah. Ya, dicontohkan namanya General Check Account, kita ubah namanya menjadi kas. Ya, berarti kita cari di tampilan akun di IBSS-nya. Ya, General Check Account, kita diminta hanya merubah nama, artinya tipe dan akun numbernya tidak perlu kita ubah. Yang kita ubah hanya namanya saja, yaitu menjadi kas. Kemudian kita klik OK. Nah, maka General Check Account sudah berubah menjadi kas. Selanjutnya, Undeposit Fund, kita disuruh dirubah menjadi Bank Mandiri. Kita cari akun Undeposit Fund. Kita klik 2 kali atau bisa menggunakan tombol edit di pojok bawah kanan ya, kanan bawah. Sama saja langkahnya. Contoh saya kliknya pakai edit. Nah, terbuka juga Undeposit Fund, kita rubah menjadi Bank Mandiri. Kita klik OK untuk menyimpan perubahannya. Sudah berubah. Yang ketiga, Payroll Check Account. Kita cari Payroll Check Account. Contohnya saya klik 2 kali atau tanda panah. Itu bisa. Jadi banyak cara untuk membuka akunnya ya. Silakan pilih salah satu caranya mau yang mana. Kita ubah menjadi piutang dagang. Oke. Sudah piutang dagang, kita klik OK, maka sudah berubah menjadi piutang dagang. Selanjutnya, VAT collected menjadi pajak masukan. Kita klik 2 kali, jadi pajak masukan. Oke, selanjutnya adalah VAT paid, kita menjadikan pajak keluaran. Paid up capital, kita cari yang tulisannya paid up capital ya di akun 3, jenis equity. Kita klik tanda panah, paid up capital, kita hapus, kita ganti namanya menjadi pemilik. Trade creditor menjadi hutang gaji. Oke. Nah, trade creditor, hutang gaji. Yang terakhir, return earning diganti menjadi kalimatnya laba ditahan. Oke. Ya, kepala 3, 838.000, kita klik 2 kali bisa. Return earning namanya kita hapus, kita ganti menjadi laba ditahan. Nah, berarti kita sudah mengubah semuanya. Selanjutnya, kita diminta untuk setup link akun. Ya, kita akan membuat setup untuk link akun account and banking pada tampilan IBSS-nya.
Ada di menu setup, kemudian pilih link akun, kemudian pilihnya akun and banking account. Nah, ini sebelum kita melakukan proses transaksi, langkahnya kita harus setting linknya dulu ya, agar jurnal yang dihasilkan oleh IBSS sudah benar sesuai dengan ketentuan. Nah, pembuatannya yang perlu diubah di equity account for host historical balancing. Historical balancing betul, berarti kita tidak usah ubah. Kemudian bank account and depositnya inginnya kita masuknya ke dalam Bank Mandiri, maka tidak usah kita ubah. Untuk account currency gain loss-nya kita masukkannya ke currency gain loss, maka semuanya sudah sesuai. Kita tidak ada akun yang diubah, maka kita bisa langsung klik OK. Tapi misalkan jika punya kalian belum ada yang sesuai, misalkan ini bank account depositnya masih ke kas, maka kita ubah menjadi Bank Mandiri. Ya, jika sudah sesuai seperti ini, maka kita klik OK. Selanjutnya untuk setup link akunnya adalah sales account. Ya, purchase dulu, purchase account. Nah, di dalam pembuatan purchase account, link account track pay label-nya masuknya ke mana untuk proses pay label, yaitu ke hutang dagang. Oke, kita pilih hutang dagang. Bank akun untuk proses pay bill masuknya ke AKAS, berarti sudah sesuai. Oke, I can receive oversable ini kita tidak usah checklist. I pay freight berarti beban angkut dalam proses pembelian on purchase, beban angkutnya ke akun freight paid berarti sudah sesuai. Ya, I take deposit paid for supplier. Jika ada uang muka kepada supplier dari proses pembelian, masuknya ke akun apa? Yaitu akun uang muka ya. Kita cari akunnya kepala 1. Nah, nih uang muka pembelian. I take discount jika ada mendapatkan diskon pembayaran dari proses pembelian, masuknya ke akun potongan pembelian ya. Maka kita ganti kepala 5 potongan pembelian nih 5.000. Yang terakhir untuk akun I pay charge for a later payment, jika kita ada terlambat pembayaran, masuknya akun kemana? Denda. Ya. Kita masuknya ke akun biaya bunga. Biaya bunga karena biaya kepala 6. Oke, cari 6 5.000. Nah, sudah, maka kita klik OK. Selanjutnya untuk link akun yang terakhir adalah sales account. Nah, kita sesuaikan kembali dengan kebutuhan dari proses penjualan. Ya, untuk aset akun dari proses receivable-nya itu berarti masuknya ke proses piutang dagang. Piutang dagang tadi kita kepala 1 ya. 11300. Nah, oke. Jika akun bank untuk penerimaan masuknya ke kas. Oke. Untuk beban angkut dari proses penjualan kita free collected, berarti tidak usah dirubah. Jika ada uang muka dari customer, masuknya ke uang muka penjualan. Di mana uang muka penjualan adalah kepala 2. Oke. Untuk potongan penjualan yang diberikan kepada customer, masuknya ke potongan penjualan. Oke. I asset charge ini biaya bunga. Kepala akun 6. Ya, oke. Kita klik OK. Selanjutnya, kita membuat pajak. Membuat pajak kita bisa membuat klik new untuk membuat pajak baru, ya.
Untuk cara membuat pajak itu ada di menu list, kemudian pilih tax code. Ya, ini ada yang sudah disediakan. Kita bisa menggunakan klik tombol new atau VAT pajak. VAT itu sama seperti PPN ya, hanya kalimatnya menjadi VAT. Tapi kalau ingin buat baru silahkan kita buat baru ya. Contohnya tax code-nya di sini PPN. Deskripsinya adalah pajak pertambahan nilai. Oke. Tipenya bukan select stack ya, tapi value. Rate-nya 10%. Pas collected-nya kita cari pajak masukan. Fixed paid-nya kita cari pajak keluaran. Oke. Nah, berarti sudah ada pajak yang akan kita gunakan dari proses penjualan dan pembelian, yaitu PPN. Terakhir, pembahasan pada video ini adalah proses backup ya, dan restore. Nah, proses backup untuk mengakhiri proses ini kita bisa melakukan file, kemudian backup ya. Nah, kita bisa pilih yang namanya backup all data ya, atau back company file only. Kita misalkan pilihnya backup company file only ya. Kemudian, apakah ingin dicek atau tidak dicek dulu sebelum ditutup atau di backup? Misalkan kita tidak ingin mengecek, maka kita pilih option yang kedua. Kemudian klik continue. Proses backup sudah terimport. Otomatis di dalam folder yang tadi kita buat, disediakan satu folder backup, kita sebutkan saja nama backupnya. Misalkan nama file backupnya adalah, untuk mempermudah, ini misalkan data ya. File tadi kita sampai menginput pajak ya. Oke, berarti kita namakan input data pajak. Ya, misalkan sampai input data pajak. Oke. Otomatis saat kita klik save, data yang akan di backup akan di zip oleh IBSS. Jadi bentuk backupan dari IBSS adalah dalam bentuk zip. Ya, kita klik save. Nah, datanya sudah terbackup. Maka kalau ingin mengeluarkan file, kita klik exit. Ya. Do you want to backup? Karena tadi kita sudah backup, maka kita bisa pilihnya no. Ya. Kemudian, ingin melakukan proses restore, kita buka lagi aplikasi IBSS-nya. Restore itu artinya membuka file backupan ya, yang tadi sudah kita backup. Nah, di sini kita buka kembali IBSS. Jika ada kemungkinan kita membutuhkan suatu kondisi di mana kita butuh membuka file backupan, ya caranya adalah diklik menu open. Oke, cara membuka backup, open. Kemudian kita cari lokasi penyimpanannya ada di mana. Tadi saya adanya di D, kemudian di folder namanya CV_Fund_Balita. Ya. Nah, ini file asli dari pengerjaan IBSS. Ceritanya kita adalah ingin membuka restore atau membuka file backup, maka buka folder backupan, datanya kosong, bukan berarti datanya tidak ada, tetapi kita harus merubah jenis di pojok kanan bawah, kita rubah menjadi all file zip. Maka kita harus pilih jenisnya all file. Nah, ini tadi filenya ya, sampai input data pajak. Kita klik open. Ya, nanti di IBSS otomatis dia mengekstrak file menjadi ekstensinya MIO. Nah, hasil file backupan ini kita mau taruh di mana? Contoh ya, kita ubah ganti namanya untuk membedakan. CV_Fund_Balita backup. Ya, saat kita taruh di folder CV_Fund_Balita. Oke, saat kita klik save, the restore
company file bin name-nya berubah ya menjadi backup CV Fund Balita backup. Oke, kalau merasa yakin maka kita klik OK. Nah, otomatis IBSS-nya akan membuka kembali file menjadi MIO ya. Sudah kita buka, kita pilihnya option yang kedua untuk membuka file. Oke, klik continue, kita klik OK. Kita klik no. Nah, otomatis berarti filenya sudah terbuka dari proses file backup tersebut. Ya. Kita lihat tadi terakhir kita membuat data pajak. Is tax code, berarti PPN-nya sudah masuk. Oke, sekian video dari saya terhadap mata kuliah aplikasi komputer akuntansi 2 pada pertemuan 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih.